Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, ini hari pertama kita dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita hari ini baca ini saja dulu ya. Apa? Mukadimah. Sekedar untuk eh, mengetahui bahwa kitab ini tulisan Al-Imam An-Nawawi. Salah satunya. Gitu. Riyadhus Shalihin itu sendiri artinya taman orang-orang yang soleh. Saya membawa syarahnya namanya Nuzhatul Muttaqin. Nu apal teh Nuzhatul Muttaqin teh naon? Nuzhat teh artina tamasya, jalan-jalan. Nah, jadi tamasyanya orang-orang bertakwa. Ka mana? Ka taman orang-orang nu soleh gitu. Keren atuh para ulama mah. Are judul buku na oge. Jadi jalan-jalannya kita teh sabenerna mah kuduna ka dieu gitu. Karena kitab ieu. Cuma kita loba teuing nangkring di kafe gitu. Tuluy nangkring di taman kota, ngahulang jentul mikiran duit. Nah, mulai sekarang kita mengkaji kitab ini karena memang sengaja kitab ini ditulis untuk mereka yang berusaha menjadi orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang imam besar, yaitu Imam Nawawi yang bermazhab Asy-Syafi'i ya. Beliau di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang ilmunya sangat luas dan manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia, bahkan kitab-kitabnya sampai sekarang masih dibaca. Menunjukkan betapa berkahnya hidup beliau walaupun beliau tidak menikah. Usianya 45 tahun ketika meninggal dunia. Jadi beliau tidak punya anak biologis, tetapi beliau melahirkan anak-anak ideologis. Gitu ya. Jadi banyak ulama-ulama yang lahir dari didikan beliau dan kitab-kitab beliau. Jadi kalau antum di sini ada yang memutuskan tidak menikah, teh kudu ciga Imam Nawawi gitu. Ieu mah nikah henteu, nulis buku henteu. Eueuh pulungeunana gitu tah. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya ini dengan bismillah karena mengikuti Al-Qur'an, di mana Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillah. Kemudian mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menulis surat kepada para raja kan, diawali dengan Bismillah. Matak antum ge nulis SMS sok make Bismillah gitu. Jawabanana kumaha? Nya kumaha we rek Bismillah deui ge teu naon gitu. Dan itu bukan sebuah keharusan ya. Cuma mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Al-Wahidul Qahar, yang Ahad, Esa, dan Al-Qahar. Al-Qahar itu artinya mengalahkan segala sesuatu. Jadi Allah itu Esa, tapi sanggup mengalahkan segala sesuatu. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ini mengisyaratkan bahwa selain kita harus memiliki khauf kepada Allah karena sifat-sifatnya yang Al-Qahar dan Al-Aziz, tapi kita pun harus memiliki roja karena Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jangan sampai sebagai muslim hanya sifat khauf saja yang ada dalam diri kita, atau hanya sifat roja saja. Tetapi sebagai ahlu sunnah, antara roja dan khauf itu harus bersatu. Optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus khawatir. Gitu ya, takut dengan sifat-sifatnya itu. Mukawwiril laili ala nahar. Dialah Allah yang menggantikan malam dengan siang. Gitu. Tazkiratan liulil qulub, sebagai apa? Pengingat. Bagi siapa? Liulil qulubi wal absor. Bagi mereka yang memiliki hati dan memiliki ilmu.
Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini itu untuk mengingatkan setiap orang akan kebesarannya. Gitu. Siang dan malam gitu ya, bergantinya siang dan malam, perputaran bumi, matahari, bulan. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya, bagi mereka yang berpikir, apalagi yang secara takhusus mempelajari ilmu-ilmu alam ini, harus lebih bertauhid. Tidak boleh ada orang yang mendalam dalam ilmu sains, tapi ternyata ateis misalnya. Dan itu faktanya kan terjadi seperti itu. Siga saha eta teh anu ateis teh yang duduk di kursi roda. Ahli fisika Stephen Hawking. Harusnya dia menjadi orang yang sangat bertauhid kepada Allah. Dengan ilmu yang dia miliki tentang alam semesta ini, harusnya dia tahu bahwa alam semesta ini memiliki pencipta gitu. Tapi kan faktanya dia malah mengatakan fisika itu hampir-hampir katanya membongkar rahasia penciptaan alam semesta tanpa harus melibatkan Tuhan. Jadi tibalik. Gitu. Nah, padahal Allah menciptakan alam semesta ini sebagai tazkirah, pengingat bagi mereka yang memiliki apa? Hati. Wa tabsiratan tuh. Tabsirah lidzawail albabi wal i'tibar, bagi mereka yang memiliki pikiran dan mau mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi manistofahu, dialah Allah gitu ya, ayqadha min khalqihi, yang menyadarkan makhluknya, manistofahu, yang ia pilih, fazahadahum fi hadhihi dar, sehingga Allah lah yang membuat orang tersebut zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Jadi orang yang sadar akan kekuasaan Allah, tentu dia akan hidup zuhud di dalam menjalani kehidupan. Karena dia tahu bahwa hakikatnya itu dia diciptakan untuk akhirat. Wasyagolahum birmuraqabatihi wa idamatil afkar, dan dialah Allah yang menyibukkan mereka untuk senantiasa muraqabah kepadanya, wa idamatil afkar, dan selalu memikirkan kebesarannya. Nah, jadi zuhudnya manusia, kemudian perasaan muraqabahnya manusia, terus manusia yang terus berpikir tentang keagungan Allah, itu semua karena izin siapa? Izin Allah. Gitu ya. Jadi Allah semua yang mengizinkan. Allah menciptakan alam semesta supaya manusia mengingat dan sadar, tetapi mengingatnya manusia dan sadarnya pun itu atas izin Allah. Semuanya seperti itu. Wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, sehingga dia terus senantiasa mengambil pelajaran. Wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi, dan dialah Allah yang memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa taat kepadanya. Wa ta'ahub liddaril qaror, dan mempersiapkan diri untuk negeri akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu, dan berhati-hati dari segala sesuatu yang membuat ia murka. Wa yujibu darul bawar, dan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Jadi Imam Nawawi sedang mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita terima itu pada hakikatnya adalah pertolongan Allah. Itu tidak ada yang tidak atas izin Allah. Duduknya kita mau mendengarkan kajian seperti ini, menambah ilmu untuk memperbaiki diri teh eta teh taufik ti Allah gitu. Supaya kita semakin rendah hatinya. Semakin ngaji teh ulah semakin sombong, semakin arogan, semakin takabur, ngarasa leuweuh ti batur gitu. Manehna we nu hade teh, batur mah goreng kabeh, teh ulah siga kitu. Semakin bertambah ilmu harus menjadi seperti padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Nah, kemudian beliau mengatakan wal muhafadzati ala dzalika, dan senantiasa menjaga hal itu ma'atagoyyuri al ahwali wal atwar, walaupun zaman dan waktu terus berganti.
gitu ya. Ahmaduhu, aku memuji Allah, ablago hamdin, dengan pujian yang sangat tinggi, wa azkahu, dan yang sangat bersih, yang paling bersih, wa ashmalahu wa anmahu, dan pujian yang paling mencakup segala sesuatu. Kalimat alhamdu itu, ikhwan, alif lam di situ menunjukkan al-istighraqiyah. Artinya segala pujian milik Allah. Kenapa dengan kalimat alhamdu saja? Karena untuk menyebut pujian Allah secara satu persatu itu tidak mungkin. Gitu. Coba antum sebutkan semua kalimat yang baik untuk memuji Allah, maka kalimat yang kita sampaikan itu tidak akan mewakili bagaimana kemuliaan Allah. Saking terbatasnya kalimat-kalimat yang kita miliki untuk memuji Allah itu. Makanya Allah memberikan satu kalimat yang singkat tetapi mencakup segala sesuatu, yaitu kalimat hamdun ditambah dengan alif lam. Alif lam nate disebut istighraq, artinya mencakup segala sesuatu. Artinya di sana ada pujian-pujian yang kita tidak tahu gitu. Sampai Nabi pun kan seperti itu, memuji Allah dengan sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu tentang pujian-pujian itu. Nah, itu kalimat ahmadu ablagoham hamdin wa azkahu gitu. Jadi aku memuji Allah dengan seluruh pujian. Sebersih-bersih apa? Pujian, dan pujian yang sangat menyeluruh yang Imam Nawawi sendiri itu nggak tahu apa saja. Saking luasnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah al-barrul karim, yang maha baik dan maha terpuji. Yang dimaksud bersaksi di sini adalah syahadah ilmiah, persaksian secara ilmu. Makanya di dalam ayat surat Muhammad ayat 19 itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kalau kita ditanya, kamu bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, kumaha nyakseni, nah kan gitu. Sedangkan secara asal persaksian itu untuk sesuatu yang terlihat. Sedangkan kita tidak melihat Allah. Lalu bagaimana kita bersaksi? Maka kita jawab bahwa syahadat di sini adalah syahadat ilmiah, dengan ilmu berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kemudian menumbuhkan keyakinan dan keimanan. Hebatnya umat Islam itu tidak menyaksikan tapi yakin berdasarkan ilmu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh umat-umat yang lain. Makanya umat yang lain itu kalau menyembah sesuatu mesti dibuat patungnya. Gitu. Kudu bungkelekan cek orang Sunda mah. Didamel weh. Oh Tuhan teh meureun siga kieu bentukna gitu. Dengan imajinasi dan andai-andai mereka yang seringkali dipengaruhi oleh kehidupan sosial mereka. Makanya entitas Tuhan yang sama itu bisa melahirkan gambaran yang berbeda-beda. Orang kafir mah. Di Eropa, di Amerika, kasep Tuhan teh. Rambutna panjang, warnana koneng, matana biru, irungna mancung. Kulitna bodas. Tapi entitas yang sama di Afrika geus beda deui. Jadi sebetulnya yang mereka sembah itu Tuhan atau imajinasi mereka tentang Tuhan itu. Gitu. Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana batilnya agama-agama selain Islam itu. Komo bari jeung ngajieuna tinu roti mah lapar huapkeun kan gitu. Kan orang Arab baheula kan gitu nya. Ketika mau safar itu membuat dulu apa? Tuhan dari bahan makanan, kemudian ketika lapar dihuapkeun gitu. Kuluna heula dipotongkeun tuluy sukuna. Ledis weh. Makanya kita bersyukur dilahirkan sebagai apa? Muslim gitu ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah al-barrul karim, yang maha baik dan yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim, yang maha lembut dan maha penyayang. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hambanya
dan rasulnya. Nih, lihat. Hambanya dan rasulnya. Ari hamba teh artina basyarun mislukum. Manusia biasa seperti kalian. Ari basyar teh kulitna katinggali. Siga kieu. Monyet boga kulit, tapi teu disebut basyar lantaran katutupan ku bulu. Jadi lamun antum loba bulu teh basyar lain. Si ieu mah gitu. Tah ieu teh basyar. Kalau lapar makan. Kalau makan kenyang, kalau kenyang sakit perut buang air. Haus minum, kemudian kencing. Bekerja capek, kemudian tidur. Kan gitu, itu basyar. Nah, Nabi itu abduhu, hamba Allah. Artinya sama dengan kita hamba Allah. Tapi apa yang membedakan? Wa rasuluhu. Nah ini, kalau sudah berbicara Rasul, berarti berbicara tentang wahyu. Maka yang kita ikutinya itu adalah Rasulnya ini. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia biasa seperti kalian, tetapi aku diberi wahyu. Tah nu dituturkeun ku urang teh eta. Kenapa kita mengikuti beliau? Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi jangan sampai kita menempatkan Nabi Muhammad selebih dari apa yang ditempatkan oleh Allah. Yaitu sebagai hamba dan rasulnya. Jangan seperti orang Nasrani gitu yang menempatkan Isa melebihi apa yang seharusnya. Nukuduna Rasul ngadon jadi anak Tuhan, bahkan jadi Tuhan gitu. Wahabibuhu, dan beliau adalah kekasihnya, wa khaliluhu. Nah, khalil itu tingkatannya lebih tinggi sebetulnya daripada Habib. Itu Nabi Muhammad itu khalil sebetulnya. Dalilnya apa? Andai kata aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai khalilku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Itu sebagaimana Allah menjadikan apa? Ibrahim sebagai khalil. Jadi khalilullah itu dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih tinggi daripada Habib, itunya. Mahabbah. Sanes Habib nunu rame ayeuna sanesnya. Gitu. Al-hadi ila siratin mustaqim, dialah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya pemberi petunjuk apa ini? Kan pemberi petunjuk itu adalah Allah, bukan Nabi. Hadin di sini apa? Hidayah apa? Hidayatul irsyad. Jadi Nabi hanya menunjukkan saja. Salat tek kudu kieu, Ramadan kudu puasa, kudu haji, kudu umroh. Nanti umatnya mau mengikuti petunjuk itu tergantung hidayatul taufik yang Allah berikan. Makanya apa yang kita lakukan berupa dakwah ini itu hidayatul al-irsyad. Orang mau ikut atau tidak itu tergantung hidayatul taufik dari Allah. Tetapi hidayatul taufik itu hanya diberikan kepada mereka pertama yang meminta kepada Allah, yang kedua mencarinya. Jadi lain diuk di imah. Nah, bet kitu wae hirup teh can meunang hidayah, teu da teh diminta atuh ka Allah. Makanya kita ihdina siratal mustaqim, hidayah mah kudu dipenta dan harus dicari gitu. Yang namanya petunjuk itu. Masih gak orang Google Map kan di teangan milari ke mana oh ka dieu kan gitu. Dalam mun teu dipilari mah moal nepi. Nah, jadi hadi di sini ke jalan yang lurus artinya hidayatul irsyad. Wada'i ila dinin qawim tuh, dan beliau adalah penyeru kepada agama yang lurus. Nah, jadi hadi dan da'i tah ieu teh kudu dicontoh ku urang. Bukan berarti kita kemudian menempati tempat beliau sebagai nabi, tidak. Tetapi kita mengikuti beliau menjadi apa tadi? Pemberi hidayatul irsyad dan da'i, mengajak orang pada kebenaran. Gitu. Lamun teu kitu rek jadi naon atuh urang teh. Ya. Antum coba tinggalkan dakwah ini. Nyobaan ieu mah. Sabulan we. Antum akan merasa kosong hati teh. Kosong, gersang. Teu puguh hirup terek naon. Gitu. Itu yang ana rasakan. Lamun keur dakwah capek hayang eureun. Keur libur kegiatan dakwah hayang dakwah deui. Kenapa? Rasanya nggak bermakna. Ngan saukur
naon ulin jeung barudak gitu nya. Jalan-jalan ka ditu ka dieu. Keinginan untuk berdakwah itu akan terus memanggil gitu bagi mereka yang sudah merasa nyaman hidup di jalan seperti ini. Tapi tidak semua orang merasakan gitu. Karena tidak semua orang tahu keutamaan dakwah di jalan Allah. Tidak ada pekerjaan yang paling prestisius kecuali dakwah. Semua nabi itu pasti berdakwah. Nu nganggur nabi mah. Nu nganggur mah urang. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairi nabiyyin wa ali kullin wa sairi salihin. Itu. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu an yutimun. Nah ini ayat pertama yang menjadi dasar kenapa beliau menulis kitab ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Wahada tasrih bi annahum khuliqul ibadah. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk ibadah. Fahaqqa alaihimul i'tina bima khuliqu, maka wajib bagi setiap manusia untuk memberikan perhatian lebih untuk apa mereka diciptakan. Wal i'rad an huduri dunya bizahadah, dan berpaling dari urusan-urusan keduniaan dengan kezuhudan. Gitu. Makanya nanti kitab Riyadhus Shalihin ini terbagi kepada 4 bab besar kan. Dari mulai urusan-urusan pribadi, itu memperbaiki diri, urusan pribadi. Terus urusan perbaikan ibadah, kemudian nanti perbaikan kehidupan rumah tangga dan sosial, kemudian nanti perbaikan negara dan semacamnya. Nah, itu disusun berdasarkan urutan-urutan tersebut. Tapi tujuan utamanya untuk membimbing manusia beribadah kepada Allah gitu. Bagaimana caranya mereka menjadi hamba Allah, karena memang untuk itulah manusia itu diciptakan gitu. Dan supaya mereka berpaling dari keduniaan, lain berpaling dari dunianya, tapi dari keduniaan. Bedanya apa? Hari dunia mah memang realitas orang. Kita tinggal di sini. Tapi keduniaan itu adalah segala sesuatu yang memalingkan kita dari akhirat. Eta keduniaan. Dengan apa? Dengan zuhud. Ari zuhud teh, apa yang ada di sisi Allah lebih kita inginkan ketimbang apa yang ada di dunia. Eta zuhud. Misalnya antum leungit artos 1 triliun gitu. Ya ieu mah ngawadul we gitu da. Bebas ari ngawadul mah. 1 triliun. Kemudian antum bersabar. Menang pahala teu? Nah, mana yang paling antum inginkan? Lebih antum inginkan? Pahala atau duit 1 triliun balik deui? Tuh dayang doang. Orang zuhud itu lebih menginginkan pahala ketimbang uang yang hilang itu. Itu zuhud. Gitu. Antum sedekah 1 miliar. Hoyong pahala kan? Mending pahala nih duit 1 miliar. Coba. Pahala. Tapi hayang 1 miliar gitu. Nah, jadi yang namanya zuhud itu, apa yang ada di sisi Allah lebih kita harapkan ketimbang dunia ini. Itu zuhud. Gitu. Makanya orang-orang zuhud itu tidak sayang untuk mengeluarkan hartanya dalam kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu setiap harta yang dia keluarkan itu akan kembali kepada dirinya. Walaupun tidak mesti berbentuk harta lagi. Makanya sangat keliru orang yang mendoktrin, sok atuh gerak sodakoh 100.000 ngarah jadi 1 juta. Emang siapa yang menjamin akan kembali lagi berbentuk uang? Kan tidak ada. Jaminan Allah itu akan dilipat gandakan 10 kali bahkan sampai 700 kali. Dan bentuknya bisa apa saja. Bahkan bisa tidak berupa apapun di dunia ini. Tapi menjadi pahala untuk di akhirat nanti. Nah, jadi kalau ada ustadz mengajarkan sedekah supaya kaya secara materi, belum zuhud itu. Gitu ya. Jadi zuhud itu
meninggalkan dunia, meninggalkan urusan-urusan keduniaan yang memalingkan dia dari apa? Akhirat, karena dia lebih menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Makanya para ulama lain mengatakan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat di akhirat nanti. Nabi itu pernah tidur di atas tikar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang. Nabi bangun dan di pipinya itu ada bekas tikar. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, kami akan memberikan kasur kepadamu supaya tidurmu nyenyak gitu, tidak lagi berbekas." Tapi Nabi mengatakan, "Mali wa dunya," kata Nabi. Apa urusanku dengan dunia ini? Kira-kira lamun make kasur siga kitu teh pipahalaeunana naon gitu. Apa manfaatnya untuk akhirat? Ah eta zuhud katanya kitu teh. Orang kan hayang hipu wae kasur teh. Teu asa tika di talapung bantal teh. Nyeri beuheung. Ari Nabi mah tidak. Tidaklah aku dengan dunia ini, kata Nabi, kecuali seperti orang yang sedang mengembara, anu ngumbara. Kemudian berteduh di bawah pohon, setelah itu dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Tak eta teh zuhud nu kitu. Nah, jadi tujuan manusia itu untuk itu sebetulnya mah. Mata ulah lebarku harta dunia. Lamun antum dibere leuwih ku Allah harta dunia teh eta teh tujuanna untuk beribadah. Bukan untuk menikmati dunia, bukan. Makanya tidak ada kamus menikmati hidup dalam kamus para sahabat Nabi itu. Sok tinggali sabeunghar-beungharna Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Hidupnya kan tetap sederhana kan. Makanya ketika Allah melebihkan harta bagi kita, yang ditampakkan itu bukan kemewahan, tapi yang ditampakkan itu rasa syukurnya. Lamun orang sangsara, takdirna sangsara, jangan menampakkan penderitaan, tetapi yang ditampakkan kesabarannya gitu. Da urang mah beunghar saeutik hayang katempo ku batur. Cing ari imah gede, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Da teu gede oge cukup sebenarnya mah. Ya, teu gede oge cukup. Jadi nu ngajieun orang rudet teh lain kebutuhan tetapi keinginan kita. Tah, umat Islam mundur teh lantaran konsep-konsep nu kieu ditinggalkeun gitu. Ayeuna mah kudu sagala mewah. Orang kafir kan tinggal di cenah hidupna mewah naon kitu, urang kudu siga mereka. Tiba heula ge da orang kafir mah kitu. Di zaman Nabi oge hidupna bermewahan, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabatnya untuk seperti mereka, enggak. Hidup aja apa adanya. Dan ternyata mereka sanggup memimpin dunia kan gitu. Dengan kondisi mereka yang seperti itu. Tiba heula oge umat Islam itu mampu memimpin bukan karena mereka kaya, bukan. Gitu. Tapi karena kezuhudan mereka terhadap dunia. Bukan karena mereka kaya. Orang kafir make mobil mewah, orang kudu kitu. Ayeuna mah bet asa tibalik mikirna teh gitu tah. Itu zahadah. Nah, zuhud ieu nu disebut dengan qanaah, merasa apa? Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, gitu. Fa inna hadaru nafadin la mahalu ikhlad. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri ketiadaan. La mahalu ikhlad, bukan tempat yang kekal. Wa markabu ubur, dia seperti jembatan. La manzilu kubur, bukan tempat untuk berdiam diri, gitu. Tempat yang abadi. Nah, makanya dunia ini mah panggung sandiwara, meren gitulah. Wa mashra'u infisamin, dan tempat yang jalan yang ini infisom, terputus, wala mautinu dawam, bukan tempat selamanya. Falihadza kanal ayqad min ahliha humul ubad. Oleh sebab itu orang yang paling sadar dengan kondisi dunia dari para penduduknya adalah hamba-hamba Allah.
orang yang paling mengerti hakikat dunia itu adalah al-ubad, orang-orang yang soleh. Wa aqalun nasi fiha, dan manusia yang paling berakal di dalam dunia itu adalah humuz zuhad, orang-orang yang zuhud. Berarti lamun teu zuhud teu boga akal gitu, atau akalna lemah. Bagaimana mungkin dunia yang sementara ini gitu, yang kemudian tidak bertahan lama, tetapi mati-matian untuk dicari dan dibela, kumaha. Berarti kan teu boga akal no kitu teh. Dalamun boga akal mah pasti dia akan menjadikan dunia ini sebatas jembatan saja untuk kembali ke akhirat. Nah, kemudian Allah berfirman, innama masalul hayati dunya, hanya saja pemisalan kehidupan dunia ini, kama in, seperti air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian air itu bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi, mimma yakulun nas, dari tanaman itu ada yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan binatang ternak, hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat, sampai ketika bumi ini menjadi indah gitu ya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sampai para penghuninya mengira mereka sanggup memanen bumi tersebut, ataha amruna, maka datanglah azab kami, lailan au naharon, malam hari atau siang hari, faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan tanaman itu seperti yang sudah ditebas gitu ya, artinya hancur. Ka'allam tagna bil amsi, seolah-olah tidak pernah ada. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun, begitulah kami mentafsil, menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau berpikir gitu. Jadi dunia masih gak gitu. Ini analogi yang Allah berikan untuk dunia, bahwa dunia ini fana gitu ya. Perhiasan dunia, keindahan dunia ini tidak bertahan lama. Baheula orang ngorak keneh ayeuna mah kapan geus kolot. Waos ge geuning kari sabaraha hiji. Loba nu barolong. Abdi tos tiasa nyapek nu ieu nyeri gitu. Rek nyapek nu ieu ompong sabaraha hiji di belah dieu. Teu nikmat nu tuang. Ari tuangeunna mah nikmat keur nu normal, tapi nu waosna nyarari kieu ta dunia mah kitu. Baheula teh kararasep, kararanteng, nyaho-nyaho aki-aki we. Rambut nu tadina hideung bararodas kan gitu. Istri nu tadina glowing ge ngagulawing ayeuna. Salon pas eta pelan. Asup angin kan gitu. Ya, hayang glowing, ngadon harari nyai kan gitu. Loba nu kitu. Nyata dunia mah da kitu, eueuh nu angger. Kadang di luhur, sakapeung di handap kan gitu. Kadang aya isuk geus eueuh, ayeuna sehat isuk geuring. Tah alam dunia matak, wamal hayatud dunya illa mataul gurur, kecuali kesenangan yang menipu. Aduh, cacamuilan kanu lauk ikan bakar, ari pek kabeureuyan kan gitu. Nikmatna wae aya kabeureuyan alam dunia. Kana seblak lada mencret, geus eueuh hareupeunana gitulah. Nah, oleh sebab itu seorang muslim itu punya prinsip dunia ini bukan rumahnya. Rumahnya di mana? Di surga. Tadi prinsipnya seperti naon teh? Pohon ya. Urang teh keur ngiuhan. Sok lamun ngiuhan da ngeunahnya. Geunah gitu, komo udara panas gitu. Handapun tangkal rindang, angin bertiup sepoi-sepoi aja nundutan kan gitu. Tapi nepi ka iraha urang rek cicing di handapeun tangkal. Sampai kapan rek salilana? Nu cicing salilana handapeun tangkal mah da kunti nu kitu. Juri gitu. Setelah itu kita pergi. Ya. Pulang ke rumah kita yang sebenarnya ta dunia itu. Jadi jangan tertipu.
Dan orang yang sadar bahwa kehidupannya itu bukan di sini, tapi di akhirat, tentu dia akan banyak mengumpulkan amal soleh. Apa yang dia perlukan untuk perjalanannya akhirat, ambil. Yang tidak diperlukan, jangan diambil. Sok antum dalam kondisi sapar nu begitu jauh, rek bebelian, kita moal pasti nabi. Rebo segala dibeli mah. Meuli itu, meuli ieu, meuli nu pikeun kapi nu. Ke pas rek maot, takara oh nya urang teh boga ieu, boga itu, boga ieu, boga. Moal kawadahan. Nah, matak cek Nabi oge ari alam dunia mah leuwih hina tibatan bangke kambing. Ari bangke kambing dipikeun dikukut, nera. Ya becanya. Ari duit? Aduh kan. Ongkos siga bangke kambing leuwih hina, tapi dikukut wae duit teh kumaha? Bangke kambingna dipikeun, ari duitna dikukut. Kuduna duit oge dipikeun. Ngan miceunna hareupeun imah abdi. Kalau direk dicokot. Gitu. Jadi sekolah tuh ya. Jadi sekolah. Jadi sekolah ku abdi mah. Ya, jadi pesantren gitu. Jadi miceun duit mah kitu. Sedekah, infak, wakaf eta miceun duit. Lebar tuh miceun bangke domba. Henteu nya, atong lebar miceun duit. Kuduna kitu. Tong teori hungkul. Lebih hina daripada bangkai kambing tapi ya dikekeuweuk wae gitu. Lebih hina teh kudu dipicu yang perjuangan di dalam Islam gitu. Mata duit mah lamun dikukut dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Kumaha we carana? Karena secara fitrah seperti itu harta itu. Dia tidak mau diam dalam satu tempat. Dia akan mencari jalannya sendiri. Ngarah keluar. Carana kumaha? Loba, bisa gering. Berapa banyak orang yang kemudian banyak uang, akhirnya gering. Kanker itu, kanker iya. Kemana uang yang selama ini disimpan? Dibikun ka dokter. Duit beak, penyakit mah anggar tercari. Kan gitu. Nah, kadang dirampok teh, kahuruan teh, bangkrut teh. Kumaha we carana? Nah, semakin kita banyak memberi, itu teh bakal datang deui sumberna teh leuwih gede deui. Kenapa? Karena kita akan menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Tapi semakin kita menahan, kokocoran oge bakal eureun gitu teh. Sakitueun sacukupeun urang. Uang mah seperti itu. Gitu. Matak ulah lebarku artos mah bagian tina dunia, bari jeung dunia mah leuwih hina ti batas bangkai kambing. Gitu. Tah ieu semangat ieu nu kudu ditanamkan dalam diri kita dan ditularkan kepada kaum muslimin. Jangan sampai mereka tertipu lah dengan kehidupan dunia. Lamun dititipan dunia teh eta teh keur dakwah eta teh ingat. Lain keur poya-poya lain, keur dakwah. Bisi salah lengkah. Ya, kebahagiaan seorang muslim itu di sini dia dalam hatinya. Healing mah di dieu kitu tah. Loba zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub tah. Healingna muslimah zikir ka Allah. Gitu. Berbagi dengan berbagi itu teh healing itu teh. Menambah kebahagiaan sok rasakeun. Ketika kita banyak memberi, itu teh bahagia itu teh. Henteu rudet teu stres itu teh. Ketika banyak mendengarkan kajian, banyak berbagi, ikut kegiatan dakwah. Oh, pikir-pikir kan orang teh duit teu boga nya. Tapi sok budak naon ke kieu coba. Nya, duit eueuh gitu. Tapi bahagia we hirup teh. Bahkan penderitaan ge bisa disengserikeun ku urang mah. Oh. Garandut deh. Kararendut ningali unggal ngumpul kopi aya wae, odading loba. Mana aya isuk-isuk geus kopi odading batur mah. Sok ribut nya tapi ku Allah teh alhamdulillah rezeki teh dilancarkeun wae gitu. Matak lamun intan surullah yang surkum yusabit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dimudahkan segala rupa. Nah, matak ulah galideur deui tujuan hirup urang majang dakwah. Gitu. Tidak untuk yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.